Jaya. Bisa kita ceritakan dulu dari awalnya. Kalau awal tanah dari sini Pak, itu sebenarnya dari nenek. Ya kalau nenek itu dia datang di sini ke Makassar karena dia punya kampung di Takalar, kagak di Takalar, dia turun ke Makassar, dia bawa anaknya. Jadi dia ada di sini sekitar tahun 1942. Iya. Atas nama siapa? Atas nama Demina. Iya. Kemudian terus menerus melanjutkan anak dan cucunya. Nah, dan warganya itu nenek dan anak cucunya itu mengabdi kepada negara untuk membayar kewajibannya pajak. Iya sampai sekarang. Tapi alas hak pertama apa Pak? Ya, Alas hak pertama artinya dokumen apa yang dipegang dulu? kalau dokumen yang dipegang itu pada waktu itu nenek, kita itu kurang tahu. Yang kita tahu itu cuma IPEDA yang terbit 19 tahun 59. Oh, IPEDA yang terbit tahun. Iya Pak, iya. Kemudian Pak, Kemudian seterusnya itu Pak, jadi tidak lama kemudian ada seseorang yang kita tidak tahu dan kita tidak kenali untuk menggugat warga di sini. ini gugatan keberapa? Yang Kalau ini gugatannya sudah yang kelima, kalau saya tidak salah, iya. Gugatan pertama tahun berapa Pak? Kalau saya tidak salah tahun 80 atau 90 dan seterusnya. Nah sekarang gugatan yang kelima, siapa yang menggugat Pak? Yang menggugat di sini Pak, yang atas nama yang ada di surat itu dari kantor pos atas nama Bahar. Sama Bahar. Ya, Anda tahu Bahar siapa? Bahar sih kan? Iya. Tapi kok ada dokumen? Sama Bahar. Kalau yang kita lihat ini menurut dari teman di pengadilan bahwa ini tanda tangan fotokopi, ya, tanda tangan fotokopi, stempel basah, kemudian ketikan. Jadi saya kira ini surat kaleng. Kemudian di atas ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dari pengadilan, karena ini juga fotokopi, tidak sesuai dengan. Anda kalau saya kembali istilah aturan bahwa apabila ada dari pengadilan, ya, ini yang turunnya membawa adalah orang dari kejaksaan, orang kejaksaan. Kenapa melalui pos? Ya, berarti ini orang tidak bertanggung jawab namanya, ya kan? Berarti ada anggapan lah bahwa ini surat palsu Pak. Palsu, seperti itu. Kemudian apa sudah dicek Pak di pengadilan? Iya, yang ini. Mungkin belum dicek di Harapan saya, insya Allah kalau sudah selesai saya buatkan sesuai apa yang diinginkan masyarakat, maka kami siap untuk ke pengadilan mempertanyakan terkait masalah surat ini. Iya. Seperti itu. Jadi untuk penguatan ke depan mungkin Bapak bisa, artinya masalah ini akan didampingi langsung oleh LSM. Ya, maksud saya begitu Pak. Ya, saya minta terima kasih banyak kepada bapak-bapak yang ada di sini untuk membantu warga di sini. Karena warga di sini kodong ya kita tahu nih tidak berdaya dan tidak tahu hukum. Apa dasar hukumnya bagaimana. Jadi kita minta kepada bantuan bapak kita semua ini untuk memfasilitasi warga di sini untuk mencari kebenarannya dan keadilannya. Artinya dengan ini bahwa masyarakat di sini Pak bersedia untuk didampingi. Siap bersedia Pak. Iya bersedia. Kemudian harapan Pak ke depan Ya, pemerintah apa? ya harapan kita itu kita minta kepada pemerintah kalau misalnya bisa pemerintah membuat sertifikat atau bagaimana supaya tidak ada lagi yang mengancam kepada warga. Ya, karena mungkin yang ada selalu yang kita lihat di televisi itu warga negara Indonesia
memiliki tanah atau menempati selama 20 tahun atau 25 tahun itu bisa dijadikan sertifikat. Ya, apalagi kita ini Pak, kita di sini tinggal kurang lebih dari 80 tahun. Nah, ya, jadi saya minta kebijaksanaan pemerintah. Ya, kepada warga. Jadi perlu juga kita paham bahwa adanya selalu ini perkara di sini, apa namanya, kejadian ya di sini, sehingga ada panggilan ke pengadilan yang lucu ini Pak. Ya, perlu Bapak tahu bahwa tidak ada pernah selama ini orang datang di sini menggugat. Siapa penggugat? Dan dia nomor berapa persil dia cari. Ya, sehingga tiba-tiba muncul panggilan dari pengadilan. Ada salah satu yang dikuasakan selaku pengacara yang kita tidak tahu siapa yang penggugatnya, sehingga dikasih secara resmi dari pengacara tersebut. Itu yang sangat ganjil. Jadi saya kira mohon ditanggapi untuk disebarkan di publik agar pemerintah tahu bahwa selama ini Pak, mulai tahun berapa ya saya ada di sini sampai sekarang melihat keadaan ini, ada sekitar 6 tahun baru kejadian lagi seperti ini, ada surat kalian masuk seperti ini. Ya, ini. Jadi mau kiranya dari Demisi TV ya, kiranya mempublikkan bahwa di sini selalu ditindas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan ini adalah diduga keras. Ya, salah satu orang yang disebut yang selama ini kita dengar dari Ibu Shirley dan mafia masuk di sini sebagai suruhannya. Iya. Itu yang perlu kita paham. Karena awal dan sebelumnya Pak di sini tanah ini mau dibeli dan masyarakat tidak memberikan. Seperti itu saya kira. Silakan lanjut. Ya, ada dugaan Pak bahwa ibu yang disebutkan tadi Iya, Ibu Shirley itu ya, seperti itu. Dan mungkin ada tambahan sedikit Pak. Ya, begini Pak, ini warga dia minta di sini. Iya. Ya, kita mencari jalan keluarnya, bagaimana caranya sehingga warga di sini bisa hidup tentrang. Kalau misalnya bisa tidak digusur, jika memang ada pemerintah membutuhkan tanah ini, mungkin pemerintah bisa tahu warga di sini bahwa manusia itu ya bisa misalnya diambil tanahnya digantikan, dibelikan. Nah, yang penting sesuai dengan fasilitas warga di sini. Jadi harapan ke depan kepada pemerintah bahwa agar bagaimana bisa dibantu lah masyarakat. Iya begitu Pak. Iya, saya minta kepada pemerintah tolonglah warga di sini dibantu, warga Maricaya Baru RT 3 RW 5, karena warga di sini betul-betul dia tidak tahu hukum, undang-undang, tidak tahu Pak. LSM lintas keburukan. Ya kalau saya minta syukur karena adanya bantuan dari SLN ini untuk membantu warga di sini yang tidak tahu apa-apa, kasihan. Ya kita minta syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bantuan kita semua yang membantu warga di sini ke depannya lebih baik, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kepada yang kemudian dari LSM LPK sendiri Pak, langkah awal apa yang Bapak akan lakukan mengenai hal ini Pak? Terkait masalah ini Pak, kami hanya mengantisipasi serangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga kami bisa melakukan tuntutan secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Dan saya tidak ingin mencari sesuatu hal-hal bagaimana ke depannya. Saya hanya menunggu penggugat muncul di sini, bahwa penggugat mencari persil berapa dan siapa namanya, begitu. Itu yang kami, karena selama ini masyarakat tidak mengetahui sama sekali siapa yang menggugat selama ini, dan belum pernah ada panggilan untuk ke panggilan. Ada panggilan ke sana, tetapi penggugat yang selama ini kita di sini tidak pernah melihat perkara
atau dirapatkan satu forum di kelurahan atau di mana? Tidak pernah. Di pemerintahan. Di pemerintahan tidak pernah. Nah, seharusnya itu ada, Pak. Kalau memang dia merasa dia pemilik, ya, mencari parcel tanahnya, ya, pasti dia datang, ya, toh? Betul. Baru dia dirundingkan di satu forum ya, sekitar itu, Di baru pemerintahan di misalnya. pemerintahan, baru kita meneruskan terkait masalah perdatanya, kan begitu. Ini tidak ada pernah yang membahasakan masalah perdata seperti apa, ya, atau yang menggugat siapa, tiba-tiba ada dikuasakan dari pengacara. Ini sangat, iya, menurunkan surat eksekusi. Intinya dalam masalah ini warga mengisi di Baru ini Pak menolak penggusuran Pak. Menolak. Iya Pak. Menolak eksekusi. Silakan bicara dengan Pak RT. Mungkin ada yang bisa sedikit ditambahkan Ya, dengan Pak siapa Pak? Pak Anwar. Saya sebagai Ketua RT 03 RW 05 menolak keras adanya penggusuran karena tidak berdasarkan dengan fakta. Ya. Nah, yang kedua, si penggugat sudah dinyatakan kedua belah pihak di depan kami bahwa dia tidak pernah hadir. Dia cuma mengundang tapi tidak pernah dihadirkan. Selamatkan saya. Nah, makanya saya bilang saya sebagai Ketua RT 05 saya siap untuk bertahan karena tidak adanya merasa kami disalimi. Tidak ada juga tembusan dari kantor lurah Pak. Belum ada tembusan dari kantor. Artinya sebelum ini, Tidak ada. sebelum terbit surat eksekusi ini apa? Belum ada, tidak ada. Berarti tidak ada laporan dari pemerintah. Pemerintah tidak ada. Makanya saya anggap ini orang yang mengada-ada saja Tidak ada. dan tidak Berdasar. ya. Dia cuma menginginkan warga terus tersiksa. Mengancam. Nah, makanya saya katakan kepada Ketua LSM, saya inginkan tolong hadirkan si penggugat dan tolong diteliti surat ini karena Ketua LSM menganggap ini surat yang tidak benar. Mungkin itu langkah awal Pak. Ya. Setelah ada surat kuasa, Ya. baru bisa dicek mungkin sama Pak. Dia kebenarannya. Betul. Ya. Makanya mulai kemarin saya bicara sama Ketua LSM bahwasanya kalau kita anggap surat ini tidak benar, kita harus cek ke pengadilan. Apapun bentuknya, kita harus ketahui. Ya begitu Pak. Mungkin itulah tadi sedikit aspirasi dari masyarakat mengisi Baru yang menolak keras adanya eksekusi ini. Sekian dan terima kasih.